حياتي كلها لله حياتي كلها لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa kembali membahas tentang kitab Aqidatul Awam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 25 nabi yang kemarin kita sudah bahas beberapa nama-nama dan secara singkatnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Nabi Ismail. Namun sebelum kita bahas, alangkah baiknya kita simak dulu bait-bait yang merangkum nama-nama 25 Rasul yang ada di dalam kitab Aqidatul Awam. تأصيل 25 الذي كل مكلف فحكم واغتنم هم آدم إدريس ونوح صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل وإسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون Dari bait-bait yang ada itu kita bisa mengambil kesimpulan atau mengambil pelajaran bahwa dikatakan di situ hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu kullu muttaba Lutung wa Ismailu Ishakum kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubuh tada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Nabi Ismail, karena kemarin kita sudah bahas Nabi Ibrahim dan Lut. Sekarang Lutun wa Ismail, menginjak pada pembahasan Nabi Ismail. Bagaimana kisahnya Nabi Ismail? Nabi Ismail itu dikatakan di dalam bahasa Ibrani berasal dari kata Yisma dan Il, atau Allah mendengar doa Nabi Ibrahim yang pada waktu itu menginginkan seorang putra, Ismail gitu. Dan Nabi Ismail ini adalah putra Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, yang mana Siti Hajar ini adalah hadiah daripada Raja Mesir, yaitu Fir'aun. Yang kira-kira Nabi Ismail itu diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1850 sebelum Masehi. Kemudian Nabi Ismail dalam kisahnya diceritakan dia diutus untuk berdakwah kepada orang-orang yang punya postur tubuh yang tinggi, atau mungkin di daerah Amalik atau mungkin Arab lah. Kalau saat ini kan orang postur yang gede itu terkenalnya dengan orang-orang Arab. Kemudian dalam catatan dikatakan Nabi Ismail meninggal pada tahun 1779 sebelum Masehi di Mekah. Atau mungkin secara budaya Nabi Ismail dianggap adalah cikal bakal orang Arab, atau mungkin bapak bangsa Arab adalah Nabi Ismail. Ketika diambil kesimpulan dari Nabi Ibrahim, semuanya adalah dari Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dikisahkan Nabi Ismail atau mungkin kelahiran Nabi Ismail itu diawali dengan kisah dari Nabi Ibrahim, yang mungkin ketika waktu itu masih berada di Mesir, kemudian bersama Nabi Lut punya peternakan yang sukses, kemudian dibagilah
peternakannya atau perusahaannya dibagi dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Setelah itu kemudian berpisahlah kedua orang ini. Nabi Ibrahim pergi ke Palestina dan kemudian Nabi Lut pergi ke tempat yang beliau diharuskan untuk berdakwah. Nah, dari masa ke masa kemudian Siti Hajar itu mengandung karena tahu bahwa istri Nabi Ibrahim yang pertama yaitu Siti Sarah belum hamil, padahal sudah bersama Nabi Ibrahim dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya Siti Hajar ini berusaha untuk menyembunyikan kandungannya agar tidak menimbulkan kecurigaan atau mungkin rasa cemburu bagi Siti Sarah. Maka dikisahkan di dalam riwayat Bukhari dikatakan orang yang pertama kali menggunakan stagen adalah Siti Hajar dengan tujuan untuk menyembunyikan kandungannya dari Siti Sarah. Nah, kemudian bagaimanapun orang ketika hamil akan ketahuan juga nanti ketika melahirkan. Lahirlah Ismail. Nah, ketika Ismail ini lahir, kemudian kecenderungan Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar ibu Ismail ini semakin intensif, semakin besar. Maka kemudian cemburulah Siti Hajar hingga terjadilah apa yang terjadi sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, di balik itu kemudian Siti Sarah meminta agar menjauhkan Hajar dari hadapan Sarah agar mungkin menghindari masalah-masalah. Ya, mungkin kita akan tahu bahwa ketika ada beberapa istri bagi satu orang maka akan mengalami satu hal yang semacam ini. Hingga akhirnya Allah merintahkan untuk okelah bawalah Hajar dan Ismail ke satu tempat. Akhirnya berangkatlah Nabi Ibrahim berserta Hajar dan Ismail dengan satu kendaraan yang tanpa tujuan, yang belum diketahui kemana arahnya. Tapi yang jelas dia naik kendaraan saja hingga nanti kendaraan itu mau berhenti di mana Allah yang akan menunjukkan jalannya. Kemudian sampailah Nabi Ibrahim bersama Hajar dan Ismail ini sampai di sebuah tempat yaitu di Mekah kalau kita sekarang mengenalnya, dalam waktu yang mungkin cukup lama, berhari-hari bahkan berminggu-minggu, karena kita tahu bahwa perjalanan unta sangat pelan dan sangat membutuhkan banyak waktu. Setelah sampai di kota Mekah, atau waktu itu belum kota ya, masih suatu tempat yang tiada air di situ. Kemudian Siti Hajar diturunkan di situ, Ismail juga diturunkan di situ, hingga akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan kembalilah kau ke Palestina atau ke tempat Sarah. Hingga akhirnya kembali, dan mungkin ini juga berat bagi Nabi Ibrahim, juga berat bagi Siti Hajar, juga Ismail. Jadi semacam dilema mana yang harus diikhlaskan. Hingga akhirnya ketika ditanya oleh Siti Hajar, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini perintah Allah. Lalu kemudian Siti Hajar menjawab, jika itu perintah Allah ya silakan, tinggalkan kami. Akhirnya berangkatlah Nabi Ibrahim tanpa menoleh ke belakang. Setelah itu kemudian terjadilah kisah-kisah yang ada kaitannya dengan apa yang kita kenang pada saat ini, yaitu air Zam-Zam. Di mana saat itu setelah kepergian Nabi Ibrahim dari tempat di mana Siti Hajar dan Ismail diturunkan dari kendaraannya, kemudian Siti Hajar mencoba mencari air untuk memberi minum anaknya. Maka kemudian Siti Hajar ini berlari dari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, hingga kita kenang menjadi rutinitas atau ibadah sa'i sekarang. Jadi pada suatu saat ketika di dalam
di atas Bukit Sofa dia melihat di Marwah, di Bukit Marwah sana ada air. Ketika dikejar ternyata tidak ada, malah kelihatan di Bukit Sofa. Kejar lagi nggak ada, ternyata teman semacam ilusinasi atau mungkin fata morgana yang seperti air. Hingga sampai 7 kali, hingga akhirnya dari kakinya Nabi Ismail yang mungkin meronta-ronta kehausan, keluarlah air. Maka di saat keluar air ini Siti Hajar berdoa, zam. Jadi berkumpullah air, jangan mencar gitu. Jadi zam itu air, artinya ya ngumpul saja, jangan berpencar-pencar, biar bisa diminum dari sumberan itu. Hingga saat ini kita sudah mengenal air zam-zam yang tidak akan kering meskipun jutaan orang mengambilnya dari sana. Itu adalah kisah sedikit tentang Nabi Ismail lahir dan kecil. Kemudian setelah itu masih ada perintah dari Allah agar Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail. Itu sudah kita kenal juga nanti di dalam haji juga, yaitu ada nanti kisah Jamarot, bagaimana ketika orang sudah mau mengikhlaskan sesuatu kepada Allah, itu akan digoda beberapa hal. Maka kalau Nabi Ibrahim mampu mengatasinya dengan sama-sama seia sekata antara bapaknya, anaknya dan ibunya dalam satu keimanan yang sama, jadi tidak kemudian tergoda oleh ucapan-ucapan setan yang kemudian menghalanginya untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka kita kenang sampai saat ini adalah sebagai ibadah di dalam haji, yaitu melempar jumroh. Kemudian Nabi Ismail ketika sudah mengikhlaskan diri, kemudian Siti Hajar mengikhlaskan diri anaknya dijadikan kurban, dan Nabi Ibrahim juga mengikhlaskan, ternyata Allah sudah ridho dan tidak jadi Nabi Ismail yang menjadi kurban, akan tetapi diganti dengan domba, 3 ekor domba. Itu sebenarnya sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ismail ini. Bagaimana orang tua yang bijak, bagaimana seorang anak yang bijak, dan bagaimana seorang ibu yang bijak. Ketika menghadapi masalah yang mana itu adalah perintah Allah, maka dia mengikhlaskan semua yang dimilikinya. Akan tetapi kita melihat bahwa ketika ikhlas akan sesuatu yang kita miliki, Allah malah tidak jadi mengambilnya. Ini sering saya sampaikan kepada orang-orang yang ketika mempunyai sesuatu yang harus diberikan kepada Allah sebagai entah membayar kewajibannya atau hal-hal yang harus ditanggungnya, insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah, itu nggak bakal hilang, akan tetapi malah ditambah oleh Allah sebagai hadiah. Itu adalah kisah yang kita sering membacanya di dalam Al-Quran, dan hal-hal atau di dalam sejarah-sejarah tentang bagaimana ketika seorang anak ditanya tentang pendapatnya mau dijadikan kurban. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu, kata Nabi Ibrahim, yang dicatat dalam Al-Quran. Lalu Nabi Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini juga satu hal yang bagaimana seorang anak itu birrul walidain, atau berbuat baik kepada bapaknya sekaligus berbuat baik kepada Allah. Ini zaman dulu seperti itu. Ini Nabi Ismail. Coba orang-orang sekarang, anak-anak sekarang, jangankan dijadikan korban, disuruh belajar aja susah, disuruh ngaji aja susah. Ini adalah hal-hal yang mungkin sudah berbeda jauh dengan zaman-zaman Nabi Ibrahim. Kenapa ujiannya seperti itu? Di sisi lain, di dalam catatan-catatan dikatakan bahwa ketika orang mencintai seorang anak yang dengan cinta yang sangat tinggi, maka biasanya Allah akan mengujinya dengan ujian yang sangat berat. Di dalam kisah-kisah saya pernah mendengarkan bahwa Nabi Ibrahim diberi pilihan,
kamu milih anakmu atau milih saya, ibaratnya gitu. Kalau kau milih anakmu, nggak usah dilakukan perintahku untuk menyembelihnya, tapi kau milih aku sembelih anakmu. Nah ini kan semacam simalakama ya. Kalau orang sekarang, kamu milih siapa, saya atau dia, ibarat gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim tetap memilih Allah, dan akhirnya pun tidak kehilangan. Ini adalah kisah perjuangan bagaimana seseorang akan mempertahankan keimanannya atau ketauhidannya ketika dihadapi atau dihadapkan pada masalah-masalah yang harus direlakan untuk kepentingan Allah. Kemudian di kisah-kisah selanjutnya dikatakan bahwa Nabi Ismail membantu ayahnya untuk membangun Ka'bah atau meninggikan pondasi Ka'bah. Ya mungkin di dalam catatan-catatan dikatakan sekitar tahun 1892 sebelum Masehi, Nabi Ibrahim menerima wahyu untuk membangun Ka'bah itu. Nah, dikatakan dalam catatan-catatan lain yang menunjukkan bahwa Nabi Ismail ketika meninggal maka dimakamkan di Hijr Ismail yang dekat Ka'bah, yang sekarang atau mungkin di sebelah utara yang ada cekungan yang dinamakan Hijr Ismail. Dan di waktu itu untuk membuat Ka'bah itu ada keunikan, yaitu lift dari batu yang bisa naik turun ketika untuk membangun Ka'bah, yang sampai saat ini masih diabadikan pada Maqam Ibrahim. Di dalam Maqam Ibrahim itu ada tapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu. Itu dulu ketika membangun itu bisa naik dan turun. Jadi lift pada saat Nabi Ibrahim itu sebagai lift ibaratnya. Kemudian kisah-kisah lain mungkin tidak terlalu disinggung di dalam Al-Quran tentang kehidupan besar Nabi Ismail. Satu sisi mungkin ketika Nabi Ismail menerima atau ketika sudah berkeluarga kemudian punya keluarga, hingga pada saatnya Nabi Ibrahim tidak setuju. Maka ketika melihat istrinya seperti itu, Nabi Ibrahim memberikan nasihat yang sangat simpel, yaitu ganti pintu rumahmu gitu. Maksudnya adalah ganti istrimu karena sikap-sikapnya yang tidak baik. Dan ketika sudah Nabi Ismail menggantinya, maka suatu saat datang lagi ke rumah istrinya, dan di situ Nabi Ismail tidak ada. Maka Nabi Ibrahim titip pesan kepada istrinya, katakan kepada suamimu bahwa saya sudah meridhoi pintu rumahnya. Itu adalah satu sekelumit kisah tentang Nabi Ismail yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang Nabi Ishak. Nabi Ishak ini adalah nabi yang hadir setelah Nabi Ismail. Ishak dalam bahasa Ibrani dikatakan adalah tersenyum. Tersenyum karena apa? Karena Ishak ini hadir di saat Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sudah berumur atau sudah cukup tua, dan ketika diberi kabar oleh malaikat bahwa akan melahirkan seorang anak yang bernama Ishak, kemudian dia seolah-olah seperti tidak percaya, tersenyum, kok bisa ya gitu ibaratnya. Maka lahirlah Ishak yang kemudian nanti akan menjadi bapak dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Sebelum kelahiran Ishak, Sarah dan Nabi Ibrahim mendapat kabar dari Allah melalui malaikat Jibril. Dalam pesan itu malaikat Jibril menyampaikan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak, yang kelak akan menjadi seorang nabi. Jadi begitulah Allah mengatur sebuah rencana yang mungkin
pada saat itu Siti Sarah sudah berumur 90 tahun dan Nabi Ibrahim sudah berumur 100 tahun. Sudah cukup berumur. Nabi Ishak ini juga dikatakan bahwa sewaktu masih kecilnya saja itu sudah sangat cerdas dan sudah bisa menjadi orang yang bijak ketika memutuskan perkara-perkara di antara dua orang yang berselisih. Bahkan mungkin sudah mempelajari kitab-kitab dan sebagainya. Tidak banyak di dalam Al-Quran kisah-kisah Nabi Ishak ini, tapi yang jelas itu adalah nanti akan melahirkan anak-anak yang menjadi nabi yang banyak, yang menjadi nabi-nabi dari kaum Yahudi. Selanjutnya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub diperkirakan sekitar tahun 1837 sampai 1690 sebelum Masehi. Ia adalah seorang rasul yang ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel yang ada di Sam, Syria, Palestina, Israel yang saat ini juga mungkin. Diangkat menjadi nabi pada tahun sekitar 1750 sebelum Masehi. Banyak disebutkan di dalam Al-Quran namanya tentang Nabi Yakub ini. Nabi Yakub adalah keturunan dari Nabi Ishak, dari Nabi Ibrahim. Berarti Nabi, bapaknya Nabi dan kakeknya Nabi. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub ini sangat unik juga ceritanya. Sebenarnya Nabi Yakub itu punya saudara. Nabi Yakub punya saudara yang mungkin saudara sebapak yang iri kepada Nabi Yakub karena terlalu diperhatikan sama bapaknya, sama Nabi Ishak, terlalu diperhatikan. Yang dikatakan dalam catatan adalah Ishu. Ini yang sangat iri dan dengki kepada Nabi Yakub. Hingga kemudian Nabi Yakub tidak kuat istilahnya mengalami intimidasi dan mungkin fitnah-fitnah yang dilancarkan oleh saudaranya itu. Kemudian Nabi Yakub menyampaikan perasaannya kepada Nabi Ishak, wahai bapak, saya seperti ini. Saya rasanya sudah tidak kuat menghadapi saudara saya yang seperti ini. Hingga kemudian Nabi Ishak menyuruhnya, sudahlah kamu sekarang pergi ke Irak, atau mungkin sekarang terkenal dengan Irak, kok suatu tempat yang dimana nanti di sana ada saudara yang mengenal bapakmu ini, ibaratnya gitu. Hingga akhirnya Nabi Ishak berangkatlah ke Baghdad itu, mungkin ya dengan kendaraan yang ada yaitu unta. Dalam perjalanan itu yang jauh, yang dimana dikisahkan bahwa lumayan jauh ya perjalanan. Pada suatu saat Nabi Yakub ini di tengah perjalanan saking lelahnya istirahatlah, kemudian tidur sejenak. Nah, di dalam tidurnya itu beliau dikasih mimpi yang mungkin indah gitu ya, dengan melalui jalan pasir dan Sahara yang luas, dengan panas mataharinya yang terik dan angin yang panas ya. Kalau kita di padang pasir itu anginnya saja panas. Kemudian Nabi Yakub ini meneruskan perjalanan sendirian ya, menuju ke Fadan Aram kalau di dalam bahasa ini, dimana di situ nanti akan bertemu dengan seorang yang akan menjadi mertuanya. Namanya di dalam perjalanan jauh, maka sesekali berhenti, mungkin ya di rest area kalau bahasa sekarang, sesekali berhenti dan mungkin juga kelelahan, lalu tertidurlah Nabi Yakub di bawah sebuah batu ya, karena batu besar kemudian untuk berteduh lah seperti itu. Kemudian di dalam mimpi itu Nabi Yakub sepertinya diberi rezeki yang sangat luas, penghidupan yang damai, yang aman, keluarga dan anak-anak cucu yang soleh dan bakti, serta kerajaan yang besar dan makmur.
Setelah itu terbangunlah Nabi Yakub, ternyata mimpi. Kemudian melanjutkanlah dia perjalanannya, dan dia yang mengingat-ingat, yang diingat selalu adalah doa dari bapaknya, yaitu yang diberikan kepada Nabi Yakub, yang diiringi dengan doa bapaknya, bahwa bapaknya selalu mendoakan agar menjadi orang-orang yang baik. Nah, dari kejadian ini kita bisa mengambil ilmu bahwa mimpi itu sebenarnya adalah sebuah pendorong kita untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi seperti Nabi Yakub ini, di tengah-tengah keletihan Allah memberikan mimpi. Nah, dengan mimpi ini punya semangat lagi agar tidak berhenti di tengah jalan. Hingga akhirnya ketemu pada satu kampung, satu kaum, di mana disitulah tempat di mana Nabi Yakub akan menemukan kehidupannya. Hingga setelah sampai di suatu tempat itu, Nabi Yakub bertanya kepada seorang perempuan, dikatakan di mana rumah Bapak Laban, namanya seperti itu. Akhirnya seorang perempuan itu mengantarkan kepada bapaknya, di situ tuh tempatnya. Dan di situ ternyata semua orang sudah tahu, semua orang tahu karena itu adalah orang terkaya di tempat itu. Hingga kemudian Nabi Yakub ini ketemulah, kemudian memperkenalkan diri, dan akhirnya ya mungkin tahu ternyata seorang yang ditemuinya ini punya anak yang cantik. Kemudian menyampaikan dan apa keinginannya dan salam dari bapak dan pesannya agar Nabi Yakub dikawinkan dengan salah satu anaknya, dengan anak-anaknya yang ada. Dan yang dimaksud Nabi Yakub adalah yang Rahil namanya ya, yang Rahil, atau yang mungkin yang adiknya yang cantik, karena mungkin ya ada dua anak perempuan yang pertama kurang begitu menarik bagi Nabi Yakub. Akan tetapi secara adat tidak boleh mengawinkan yang kecil sebelum yang besar. Akhirnya Nabi Yakub menikahlah dengan yang kakaknya ini, dengan kakaknya, dengan mas kawin mengembala peternakan selama 7 tahun. Jadi mas kawinnya 7 tahun. Nanti setelah 7 tahun kemudian Nabi Yakub ini menikah kembali dengan adiknya yang bernama Rahil, karena waktu itu masih diperbolehkan menjamak atau menikahi dua saudara sekandung. Tapi ketika sudah di zaman Al-Quran turun, maka itu dilarang. Dikatakan, mungkin kita sudah sering baca dalam Al-Quran, wala tasma'u, dilaranglah menikah dua saudara kecuali sesuatu yang sudah lewat. Jadi sebelum perintah larangan itu ada, maka itu diperbolehkan. Itu mungkin kisah-kisah yang ada di dalam Nabi Yakub, dan Nabi Yakub nanti akan menurunkan generasi yang banyak juga. Nanti diantaranya adalah ada Nabi Yusuf dan yang lainnya, Benyamin dan sebagainya. Nah, Nabi Yakub ini mempunyai istri 4. Sebenarnya istrinya 2, karena setiap istri itu disertai dengan budak perempuan, jadi akhirnya menjadi 4. Jadi yang pertama namanya istrinya adalah Liah atau Ilya. Yang kedua namanya istrinya Rahil. Nah, dari Liah ini ada budak perempuan namanya Bilha, dan dari Rahil ini ada budak perempuan namanya Zilfa, dan akan menurunkan banyak keturunan dari 4 ini. Itu mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan saudara-saudara semua. Apabila ada kekurangan dan mungkin ralat itu sah-sah saja, karena sejarah mungkin setiap orang-orang yang mencatatnya akan berbeda karena pandangan dan dari segi mana ia memandang. Namun yang jelas kita bisa mengambil hikmah dari
sejarah para nabi ini hal-hal yang baik yang mungkin kita bisa mensikapinya, termasuk dari sisi-sisi sosial, sisi-sisi ekonomi, dan mungkin sisi-sisi ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditunjukkan kepada Allah, kepada kita, untuk menjadikan keimanan kita lebih kuat, seperti agar tidak kalah dengan mereka-mereka di zaman yang saat itu. Demikian akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.